Mas Saiful mungkin mau menanggapi kira-kira kesulitan kasus ini Anda membacanya seperti apa? Saya perlu tanggapi sedikit terkait dengan apakah PK dulu baru tim TPF atau tim TPF paralel dengan seperti Pak Ugro sampaikan tadi. Jadi begini, ada dua kemungkinan. Kalau yang pertama kita bisa gunakan logika TPF itu dibentuk setelah pasca PK. Pertanyaannya begini, kalau misalnya mereka benar terpidana itu lalu diputus oleh putusan pengadilan di PK, di Mahkamah Agung, mereka bersalah, kira-kira seperti apa? Kan begitu. Nah, oleh sebab itu kami lebih sepakat TPF itu dibentuk di awal. Sebelum PK? Sebelum PK. Supaya apa? Ini dapat kemudian menjadi asistensi publik, pemerintah, dan lain sebagainya untuk melihat hakimnya nanti. Pengadilannya. Dia mutusnya nanti seperti apa. Kan begitu. Dari hasil daripada TPF inilah kemudian menjadi poin rekomendasi supaya pengadilan itu tinggal melihat perkara ini seperti apa. Kan tidak akan mengintervensi ya nanti. Betul. Kalau memang misalnya pengadilan itu kan mohon maaf nih, di tingkat PK itu untuk proses sidangnya berbeda dengan tingkat pengadilan pertama atau tingkat pengadilan awal. Di awal ini masih ada jaksa dan lain sebagainya, kita masih bisa tiktokan. Tapi kalau sudah di PK, ini kan hanya berkasnya dibuat memori PK, hanya dikirim saja. Kamar pidana yang kemudian nanti mengevaluasi. Nah, kalau memang misalnya menurut mereka ini sudah benar-benar kuat lalu mereka meminta PK, kalau misalnya putusan hakim menyalahkan mereka kira-kira seperti apa? Karena hari ini isu sudah beredar bahwa mereka itu adalah salah tangkap. Nah, kami sekali lagi keadilan bagi korban itu pasti, tapi keadilan bagi pelaku juga wajib dilihat gitu. Nah, oleh sebab itu TPF ini dibentuk supaya TPF ini dibentuk supaya pro justisianya ini harus dihentikan dulu. Gitu. Nah, supaya menjadi bahan pertimbangan hakim melihat hasil eksaminasi dan TPF dan sebagainya. Supaya bisa kita melihat bahwa apakah mereka ini benar bersalah atau tidak bersalah. Pro justisia harus dihentikan tuh bentuknya seperti apa? Nah, misalnya sekarang saat ini kan setelah pasca putusan pra peradilannya Peggy ada upaya PK nih. Kan begitu. Kalau misalnya pro justisia yang sebelumnya itu sebelum pra peradilan ini kan si Peggy kan masih dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan. Kan seperti itu. Sekarang kan sudah dianggap sudah tidak ada, tapi secara formal. Tapi untuk ketika nanti mau mendapatkan bukti baru itu urusan kedua, itu urusan lain. Nah, soal PK yang saat ini ingin diajukan oleh kuasa hukum daripada 7 terpidana. Nah, kami berharap ini silakan kalau misalnya mau dibuat PK itu semua punya hak, tapi menurut kami ini seharusnya dihentikan terlebih dahulu supaya apa? Objektif putusannya. Bukan berarti kami mengatakan bahwa nanti hakim itu tidak objektif, bukan. Tapi merekomendasikan supaya apa yang kalian inginkan sebagai kalian ini adalah korban salah tangkap, itu dapat dijawab dengan objektif di pengadilan. Tapi kalau memang misalnya TPF tidak dibentuk dan lain sebagainya, lalu di pengadilan akan menjadi apa? Apakah nanti mereka bersalah atau tidak? Nah, lalu kita ingin mau menjawab poin kedua soal peradilan sesat. Peradilan sesat ini mohon maaf nih, saya ingin sampaikan ke seluruh publik, seluruh masyarakat. Pengadilan sesat tidak bisa kita simpulkan untuk saat ini. Pengadilan sesat apabila setelah PK. Baru bisa kita berasumsi.